di Magelang. Sudah dikasih sama temennya ini. Terus bawa trek. Ibu. Terus tarik terus sana. Ibu. Terus. Ya, dompet ibu. Halo? Inje, Bu. Apa? Ibu kecopetan? Loh ini di mana toh, Bu? Ya. Ya wes. Inje, Yudo ke terminal sekarang, Bu. Ya. Duh. Iki nututi apa gak ya ini ya? Pabrik dulu. Ya udah langsung terminal deh. Aduh, ntar aku dimarahin, izin dulu aja deh ya. Aduh, nomornya piye yo? Udah lah. Ono wae nduk ya. Iya, Bu. Gimana, Bu? Sudah diamankan polisi? Sudah kok, Mas. Sudah diurusin sama Pak polisi ini. Matur nuwun ya, Mas ya. Sudah dibantuin, Ibu. Makasih ya, Mas ya. Sama-sama, Mbak. Bu. Ya, masalah sobat sudah diamankan saya polisi ya. Sekarang bubar ya. Iya, matur nuwun ya, Mas nggih. Terima kasih ya, Nduk, Cak Ayu. Iya, Bu, sama-sama. Kamu mau kemana, Nduk, Cak Ayu? Aku mau mengunjungi ibuku. Ibuku kerja di sini, Bu. Oh alah, jadi kamu itu bukan asli Magelang sini toh? Bukan, aku ini asli Klaten, Bu. Ibu mau aku anterin pulang, ndak? Nggak usah, matur nuwun, Cak Ayu. Anak ibu sebentar lagi sudah mau jemput ke sini kok. Oh ya wes, kalau gitu aku permisi dulu ya, Bu. Monggo. Matur nuwun ya sekali lagi ya. Bu, gimana, Bu? Nggak apa-apa kok, Le. Tadi ada anak gadis baik banget. Dia yang nolongin ibu, Le. Seandainya dia jadi menantu ibu, Le. Alah, mesti seneng banget ibu, Le. Piye to ibu iki? Lah wong kecopetan lah kok malah ngomongin mantu sih? Alah kamu ini loh, Le. Apa ya selamanya kamu itu mau sendiri seperti itu? Lah Yudo kan punya ibu punya saya toh. Jadi nggak mungkin saya sendirian, Bu.
Ya saya, Agi tak anterin pulang. Loh. Emangnya kowe iki ora kerja to, Le? Ya habis nganterin ibu baru aku kerja. Ayo. Ya wis yo, heeh. Ibu iki piye to? Kecopetan lah kok mantu lagi. Mantu. Yo, kok yo selamanya to, Le, kowe iki arep dhewean to, Le? Dewean enak to, Bu. Cek ceklis. Iya, heeh. Ya enggak. Alon-alon. Iya. Saya Bu, amit Bu. Sik to, Le, kok sik to, Le. Alon, iya. Pak. Bukain dulu, Pak. Bisa mas, ini perintah langsung dari HRD. Kalau jam masuk udah selesai, harus ditutup. Nah kalau ada bongkar barang muat, baru dibuka lagi. Loh, kan tadi saya sudah minta izin sama Pak Gandung. Justru Pak Gandung yang perintah. Pak, tunggu dulu, Pak. Pak. Duduk. Apa ini, Pak? Ini surat peringatan buat kamu. Loh, kok saya dapat SP toh, Pak? Nah iya, karena kamu sudah melanggar peraturan perusahaan. Kan tadi saya sudah minta izin sama Bapak. Izin tertulis. Aduh, Pak, kan berapa jam yang lalu saya ngasih tau Bapak, saya harus urus ibu saya dulu. Izinnya kan tertulis pakai SMS. Alah, izin kok pakai SMS. Memang ikut kuis. Saya mau setiap pegawai di sini, izinnya harus tertulis. Ini SP buat kamu. Kamu saya skor selama 3 hari. Loh, Pak. Duh. Perusahaan kok makin gak beres, yo. Pasti ini gak beres di dalam ini. Wes sampai toh, Mas? Nah, ini Mbak rumahnya. Yalah, ini rumah beneran toh, Mas? Ya rumah beneran, Mbak, mosok kebun binatang. Gede temen toh yo, kayak kantor bupati loh. Ini rumahnya Pak Satrio, Mbak. Orang yang terkenal kaya di Magelang. Oh iya, bener. Yo wes, ini Mas uangnya. Atur nuwun ya. Ya, Mbak, mari monggo. Monggo. Sama-sama. Aduh, ini apa toh yo? Kok senengannya ngageti orang? Mbak, minggir jangan depan pintu. Bisa lebih sopan dah Mas mintanya. Udah, pokoknya jangan depan pintu, saya mau masuk. Mbah, aku ndak mau minggir. Anak kampung, denger nggak? Minggir, saya mau masuk. Ya silakan aja, tapi bisa ndak? Nggak pakai ngagetin orang dan lebih sopan mintanya. Oh, belum tahu saya ternyata ya. Mendingan sekarang kau minggir atau saya panggil satpam buat ngusir kamu. Pak! Pak! Pak Warjo! Ya, Mbak. Pak Warjo, itu tuh tolong. Minggir, saya mau masuk. Aduh. Ini apa toh? Aku udah mau minggir. Aduh. Isi. Aduh, lepasin. Mas, Ini rumah orang, Mbak. Jangan sembarangan. aku ini mau kesini tuh mau ketemu ibu aku. Kalau mau cari ibu jangan di sini, Mbak. Ibu Mbak enggak ada di sini. Loh, orang ibu aku kerja di sini kok, Mbak Warsi. Anaknya Mbak Warsih. Aku kesini tuh disuruh sama Pak Satrio, Mas. Walah, kenapa nggak bilang dari tadi, Mbak? Loh, gimana aku mau bilang? Orang Masnya udah narik-narik aku duluan gitu. Ya maaf, Mbak. Tadi itu Mbak Jenny, keponakannya Pak Satrio. Kalau saya nggak nurut perintahnya, saya salah juga kan, Mbak? Ya wes, tak apa-apa. Ini jadi aku gimana? Ibu aku ada nggak di dalam? Oh, ada, Mbak, ada. Mari saya antar, Mbak. Mari. Sing sabar, Le. Kalau kamu memang salah, ya diterima saja. Iya, kalau saya salah, Bu. Nah, wong jelas-jelas saya ndak salah, Bu. Saya tuh udah beneran loh, Bu, minta izin.
Mungkin ada pertimbangan lain. Makanya kamu dikasih hukuman seperti itu. Pertimbangan apa lagi toh, Bu? Jelas-jelas itu sepertinya Pak Gandung itu nggak suka sama saya. Saya sendiri nggak tahu itu apa penyebabnya, Bu. Ndak baik li menduga-duga seperti itu. Ora apik kuwi. Nah terus piye iki, Bu? 3 hari ke depan ini saya mau ngapain? Lah wong biasa kerja kok malah di rumah. Aneh toh rasane. Kamu bantu ibu saja di pasar, ya? Masih ada kesibukan toh berarti? Le, ibu kok tiba-tiba keinget terus ya sama anak perempuan itu? Yang udah nolongin ibu itu. Iya, anaknya betul-betul baik loh, Le. Ya, kita kan nggak tahu, Bu, alamatnya. Ya, mudah-mudahan lain kali bisa ketemu. Jangan dimakan, itu punyanya Ndoro. Terus ceritanya tadi, copetnya terus bagaimana? Ya ndak gimana-gimana, aku langsung serahin aja ke kantor polisi, Mbok. Wah, kamu itu kok ya tetep petakilan aja, Tondo. Wih, si Mbok, aku udah gak petakilan lagi loh, udah gede. Terus kalau udah gede itu terus genit. Genit apa toh? Nah ini rambutmu ini model apa ini iki? Wah, rambut kaya abang-abang, kaya rambutnya jagung ini iki. Loh, ya biar tinggal di kampung tetap harus modern toh, Mbok. Ah, modern apa ngono kuwi? Kene iki ya, nek rambut kaya ngene iki warnane, kaya wong kurang gizi, ngerti ya? Aku ini potong sama cat itu di salonnya Mbak Sri itu loh, Mbok. Terus apa nek potong nggone Mbak Sri kenapa? Yuk modern ngono. Wes lah, Mbok. Mbok, yang namanya Pak Satrio itu sing mana sih, Mbok? Has, kowe iki ngopo arep takon-takon Pak Satrio? Ndoro Satrio tuh nggak sembarangan mau ketemu sama orang. Apalagi kamu anak pembantu. Loh, apa bedanya, Mbok? Mau anak presiden, mau anak pembantu, sama aja lah, sama-sama manusia. Beda, Nduk, beda. Mbok, tolong siapin makan siang buat Non Jenny ya. Oh, injih, injih. Jolali. Injih, sekedap meleh, injih. Dalam siapakan, injih. Mbok, nyiapin makan siang dulu ya. Sana, kamu istirahat dulu di kamar. Yo wes, ntar aja dulu, Mbok. Ya. Tunggu. Mau dibawa kemana sepedanya, ha? Mau dibawa jalan-jalan. Kenapa toh, Mbak? Siapa yang suruh? Kamu nggak tahu apa? Kalau kamu bawa barang orang tanpa izin itu namanya melanggar hukum. Lah, wong aku nggak maling kok. Nggak maling? Terus apa namanya kalau bawa barang orang tanpa izin gini, ha? Pak! Pak Arjo! Kamu nih jaga apa tidur sih? Nggak lihat apa ada maling sepeda masuk, ha? Anu, Mbak ini, anu. Apa anu? Ini anak saya, Non. Walah, jadi dia ini anaknya Mbok Warsih toh? Iya, maaf. Belum bilang sama Non Jenny. Ndoro Satrio yang menyuruh Gendis datang ke sini, Non. Eyang yang nyuruh dia datang ke sini? Buat apa? Nambah-nambahin jatah makanan aja. Nggak tahu, Non. Non tanya sendiri saja sama Ndoro Sepuh. Halah, udahlah serah. Mbok, kok sombong temen toh, Mbok? Dah, kamu berangkat sekarang. Setelah kemalaman ya. Wes, aku berangkat ya, Mbak. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Yuk. Parjo, tolong bukaan pintu gerbangnya.
Gak ngira lho ya. Bu Warsih dia anak perawan ayu tenan. Aduh, si bapak ini loh bisa aja. Lo tenan lho, Nduk. Iki ora gawe-gawe lho. Kalau saja saya punya anak Joko, wis tak jodohke kowe, Nduk. Pak, ini wes lengkap semua toh? Oh, wis. Tak jamin, ndak ada yang ketinggalan. Ya wes, ini uangnya Pak. Oh ya, Ibu. Susu iki. Motor nuwun ya Pak. Oh ya, podo-podo. Jolali, salam go ibumu ya. J Pak. Hati-hati bawa sepedanya, nanti telurnya pecah. J, terus Pak. Ya. Banyak kempes tuh. Aduh, piye iki? Kayaknya nggak ada tukang tambal ban deh di sini. Iya. Oh, niatnya cepet lah kok ya malah ngelambat ngene to. Sopo maneh sing doyan ngemil paku sampai bececeran di jalanan. Pak, tambal ban Pak. Tambal ban. Ban aku kempes. Ora iso. Kene paku, Pak. Niki, Pak. Cek, niki utuh Pak. Sing arep ditempel sing ndi iki? Bane apa sing nganune sepeda? Aku duluan. Kurang ajar, aku duluan, Pak. Dan aku tadi duluan, Pak. Dan sepeda Wah, niki nggak sih. bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku duluan pokoknya. Tuh kan gara-gara kamu nih. Nah, kau duluan yang nyampe tau nggak? Lo apa lo? Ngaku duluan lo. Nggak bisa gitu, pokoknya rodaku yang nyampe duluan. Nggak bisa. Kamu lihat tuh, gara-gara kamu belajarku jadi berantakan semuanya. Apa pelajaran lo kok iki? Kamu tuh sempro dasarnya. Apa iki? Tuh, lihat aja, belajarku berantakan semua. Apa? Gara-gara kamu lo. Iyalah, satpam gendung. Pintu pagar kok ndak dikunci. Kok ada maling masuk gimana? Hah? Apa itu? Kena gue ya, hah? Mau nyobain jurus baru dari Klaten ya, hah? Kamu itu siapa? Oh, lucu. Maling ngajak kenalan. Udah diam aja kowe. Gak usah banyak cincong. Pak Satpam. Pak Satpam. Pak Satpam. Ada maling. Pak Satpam. Gendis. Aduh. Gendis, kamu itu jangan kurang ajar sama Ndoro. Ndoro? Ini Ndoro Satrio. Maaf, Ndoro. Maaf, Ndoro. Nggak apa-apa, Mbok. Bener nggak apa-apa.
Anak saya sudah kurang ajar sama Ndoro. Maaf, Ndoro. Enggak, Bu. Enggak apa-apa. Tadi itu saya cuma salah gerak. Sehingga saya itu betul-betul sakit sekali. Nah, kebetulan anak itu liwat. Saya minta tolong dengannya. Pijetannya hebat sekali. Enak sekali. Oh, ini tuh yang namanya gendis. Injih, Ndoro. Ini gendis anak saya. Semoga kamu kerasan di sini ya. Dan nanti kalau kamu sudah siap kerja di pabrik, matur sama Ndoro. Nje, Ndoro, nje. Mbok, wedang jahenya disiapkan di ruang baca saya ya. Injih, Ndoro. Segera dalam siapkan, Ndoro. Segera saya siapkan, Ndoro. Kamu itu tadi beneran apa? Diminta Ndoro Satrio bantu dia itu? Iya, Mbok. Alah kok Mbok dengar kamu tuh ya manggil-manggil Pak Satpam segala. Itu, tadi itu lampu tamannya belum dinyalai. Jadi aku minta tolong Pak Satpam untuk dinyalain, Mbok. Oh, ngono toh. Loh. Kok telurnya pada pecah ini piye, Ndok? Nganu, Mbok. Tadi ban sepedaku kempes. Terus aku bawa ke tukang tambal ban. Ketemu laki-laki pengendara motor bannya juga kempes, Mbok. Wah, rebutan. Aku ndak mau kalah, wong aku duluan kok. Jadi nekrengan, Mbok. Alah, alasan. Kowe wae sing bedigasan. Kono, itu setrikaannya Mbok tadi itu diberesin. Jangan diberantakin loh. Itu tadi semua sudah beres. Sudah rapi. Sana. Nggih, Mbok. Kamu dari mana aja sih? Oh, banget. Maaf sayang, tadi itu aku masih ada sedikit urusan administrasi. Administrasi apa sama karyawatinya? Ini kan udah malam. Emang mereka masih ada? Ada. Mbak Novi lembur. Kalau sampai kamu ketahuan main mata sama karyawati, aku mutasi jadi kacung lagi kamu. Iya. Lagian ngapain toh sayang? Ketemuan malam-malam di sini. Spooky tahu. Ini tuh tempat yang paling aman. Kenapa? Kamu keberatan? Oh, enggak apa-apa. Buat sayang apa sih yang enggak? Anak pembantu itu udah datang. Anak pembantu yang mana? Ya yang di rumah aku, anak yang bawa Warsih. Nah, terus kenapa? Ya ampun, kamu ini udah punya jabatan tapi masih aja bodoh. Yang kasih kerjaan sama dia di pabrik. Lah terus? Ya jangan sampai dia jadi mata-mata Eyang. Oh, ngono tau urusane. Kalau urusan itu kamu tenang aja sayang. Urusan pabrik biar aku yang urus. Nggak bakal ada celah sedikit pun buat Eyang kamu. Buat nelusuri jejak kita. Kamu bisa jamin? Oh, aku jamin. Siapa dulu? Gandum. Awas ya kalau sampai ada yang bocor atau kedengeran berita yang gak enak di pabrik. Iya, tenang aja. Pokoknya semuanya aman. 86. Ngapain kamu? Mau bukain pintu buat dorong, Mbak. Ini mobil bagus, semuanya udah otomatis, nggak usah pakai tarik-tarik segala. Ya maaf toh, Mbak, aku kan nggak tahu. Aku ngerti kok kalau kamu nggak tahu, namanya juga anak kampung. Mana ngerti mobil bagus sama enggak. Pak Dani!
kapan kamu siap ke pabrik? Ke pabrik, Ndoro. Ngapain? Ya kerjalah. Kamu pikir ngapain kamu di sini? Mau rekreasi? Kamu kan sarjana ekonomi. Saya pikir sudah sepantasnya kalau kamu itu kerja di pabrik saya. Iya, Ndoro. Kabari saya ya kalau sudah siap. Njen, Ndoro. Ayo, Eyang. Eyang, perusahaan kita kan belum ada rencana buat terima karyawan baru. Ya, begitu. Lalu? Ya, lalu anaknya Mbok Warsi itu mau kita tempatin di mana? Oh, belum ada posisi yang kosong dong. Ya, belum, Eyang. Tapi kalau cuma karyawan biasa sih banyak. Ya udah. Ya udah. Ya udah gimana sih maksudnya? Apa dia mau kita tempatin di karyawan biasa aja? Atau anaknya Mbok Warsi itu nggak usah kita kerjain di pabrik aja, Yang? Gendes mau yang angkat jadi asisten pribadi Eyang. Nah, asisten pribadi, Eyang? Eyang nggak salah. Kenapa? Dia kan sarjana. Pasti kapabel lah. Kalau kerjaan seperti itu yang tidak terlalu sulit. Iya, tapi Eyang terus aku gimana? Kamu kan sudah sibuk di pabrik yang satu itu. Biar kamu fokus di situ aja lah. Ya begitulah, Mas. Pak Gandung itu semakin menjadi-jadi, Mas. Masa saya sakit 2 hari aja, gaji saya dipotong sampai setengah, Mas. Mau makan apa anak istri saya, Mas? Ya udah, nggak usah makan dulu. Nah, sekarang nikmatin aja dulu kopinya. Ayo, monggo. Tapi nggak cuma itu, Mas. Uang lembur makin nggak jelas. Saya nih ya, tiap hari lembur. Mosok pas gajian cuma nerima uang gaji itu seharga 5 liter beras toh, Mas. Gimana itu, Mas? Tunggu. Apa banyak teman-teman lainnya tuh yang juga merasa diperlakukan tidak adil sama perusahaan? Banyak lah, Mas. Semuanya persis teman-teman itu mengalami hal yang serupa seperti kita ini. Hah? Dulu tidak seperti ini, Mas. Kerja ya enak, gaji utuh. Pokoknya sama-sama senang. Betul. Sekarang, Mas, semuanya menjadi aneh, Mas. Ya wis, kita tampung aja dulu. Sekarang kalian cari bukti-bukti ketidakadilan yang menimpa teman-teman kita yang lain. Ya? Udah, cuman kayak gitu itu aja, Mas. Iya, Mas. Ada rencana lain nggak? Ya setelah itu kita rembukin bareng. Jalan mana yang bakal kita ambil. Kalau perusahaan sudah makin keterlaluan, ya udah. Kita mogok masal. Wah, mogok ay. Setuju. Ya udah, sekarang kalian berangkat, Gi. Ntar telat loh, diskors kayak aku. Kalau telat ya mendingan bolos toh, Mas. Loh, ya jangan toh. Masa rakyat tuh ikut-ikutan sama wakilnya? Ikut-ikutan bolos lagi, nggak boleh tuh. Kalau wakil rakyat yang ada di sana itu, mereka sudah kaya. Mereka nggak perlu tuh mikirin rakyatnya lagi. Nah, kalian kan masih punya tanggung jawab buat mikirin rakyatnya. Ayo, coba rakyat kalian itu siapa coba? Anak dan istri toh? Bener toh? Iya. Ya wis, dah berangkat ke sana. Mantap, Mas. Mbak, ini bagus ini, Mbak, model terbaru ini. Iya, apik temen toh, Mbak. Bahannya halus loh, Mbak, ini. Motifnya pas loh buat Mbaknya. Iya, warnanya apik ya. Ya, bagus ini, nggak kalah sama yang di mall-mall, Mbak. Modelnya. Itu kayak ibu yang waktu itu.
Baju saya, Mbak, baju saya. Bu. Ibu. Bu. Kamu, Dok? Mbak. Bajune, Mbak, bajune. Sek dong. Bu ngapain toh di sini? Ibu ada toko di sini, Dok. Ono apa toh buatmu? Ini loh Bu Menik, bajunya belum dibayar sudah dibawa sama mbaknya ini. Oh, Bu Menik kenal toh sama mbaknya ini? Iya, dia anak saya, Bu. Oh, calon mantu, Bu. Yowes, kalau gitu aku ambil bajunya yang ini aja, Mbak. Sekalian tak bayar. Ya udah, neng toko wae ya, Mbak ya. Yo. Ibu tunggu sini aja ya, Nduk ya. Iya, tunggu sebentar ya, Bu. Monggo, Bu Menik. Monggo buatmu. Ada apa toh sayang? Aku ini lagi kerja. Ini urusan genting. Siapa yang mobil genting? Kamu ini gayanya aja yang sok pinter, tapi otak gak pernah nambah kapasitasnya. Ini gawat, Gandung, gawat. Gawat apanya? Dugaan aku selama ini bener kan? Soal? Ya soal anak kampung itu. Pembantu yang kamu itu? Eyang mau angkat dia jadi asisten pribadinya. Waduh. Gawat ini ya. Ini gawat. Iya terus kita sekarang harus gimana? Tenang ya. Kamu jangan panik. Yang dari tadi panik itu siapa, Gandung? Kamu yang dari tadi panik mondar-mandir kayak gini. Mendingan sekarang kita mikir, kita harus gimana? Nah gini yang. Kita harus pakai cara yang lembut. Ngerti enggak? Misalnya? Gini. Ya pokoknya nantilah, itu ada caranya. Yang penting kita harus buat dia itu enggak naruh curiga sama apa yang kita kerjakan. Itu aja dulu. Tapi kamu yakin berhasil? Ya dicoba dulu toh. Ya udah. Jenny, panggil Bapak. Payah punya pacar kalau panikan kayak gitu. Apa-apa penting mendadak. Tapi enggak apa-apa. Yang penting gerbang untuk menuju kekayaan menjadi orang kaya terbuka lebar. Data income bulan ini mana? Biasanya ada di sini, Eyang. Mana? Nggak ada gitu kok. Tapi biasanya emang ada di sini kok, Eyang. Biasanya. Sekarang tidak biasa. Nyatanya nggak ada buktinya kok. Lain kali kalau kerja yang teliti. Pastikan semuanya beres. Iya, Eyang. Sekarang ayah mau pabrik kangen sama karyawan-karyawan. Eyang jangan ke pabrik dulu ya. Kenapa? Soalnya kan hari ini Eyang ada konsultasi ke dokter. Kan masih nanti siang. Iya sih Eyang. Udahlah, masih ada waktu kok. Tapi tetap nggak bisa ya, nggak bisa. Kamu itu gimana sih kok aneh sekarang? Karyawannya semuanya lagi sibuk buat ngejar target bulan ini Eyang, jadi semuanya nggak bisa diajak ngobrol. Kalau begitu, Eyang mau lihat tabel progres produksinya sekalian. Ada? Ada Eyang, ada di situ. Kamu itu piye toh? Kalau mata dan hidungmu setiap harinya pindah, apa kamu tidak kelabakan? Hah? Karena setiap harinya ada di situ. Sekarang mana itu datanya? Cepet. Iya, Yang, iya. Cepat. Iya, Yang,
iya. Loh, kok nyarinya di situ? Tadi kan di sana. Piye tuh kamu itu? Sebentar ya, Nduk. Ibu ambilin minum dulu. Nggih, Bu. Loh, kamu kan yang... Loh iya, kamu yang ditambal ban itu. Kamu juga toh yang ditambal ban itu yang bikin kakiku memar begini. Ya nggak ngerti aku ya, pokoknya kamu ngapain ada di rumah aku, ayo? Loh, aku diajak ke sini. Siapa yang ngajak? Ya ada pokoknya. Ibuku? Iya. Lo gimana kamu kenal sama ibuku, lo? Ya iso pokoknya. Ono apa to iki? Itu lo, Bu. Ono apa? Lah nggak ngerti lo, Bu. Iki lho, Le. Bocah wadon sing nulungi ibu waktu iku nang terminal. Ayu to, Le. Baik meneh. Wis ngono, Le. Kendel, Le. Nduk cah Ayu, iki Yudo anak ibu. Dia itu baik banget, Nduk. Dia yang udah ngurusin ibu selama ini. Dia juga yang udah bantu cari nafkah buat ibu. Semenjak bapaknya Yudo udah nggak ada. Hah? Baik. Yang kayak gini anak berbakti. Hah? Baik. Ayu. Berani. Loh, tadi kalian ki wis padha kenal to iki ceritane. Walah. Lah Mbok Yuda dari dulu to, Le, kamu ajak dia ke rumah ini. Oh, apa kenalnya juga baru kok, Bu? Iya, Bu, baru. Walah. Ya wes, kamu sering-sering main sini ya. Iya. Ayo, dimimik sik sayu. Iya. Lah emangnya rumah kamu itu di mana toh Cah Ayu? Besok lah ya bisa Yudo sama ibu gentian main ke rumah kamu. Waduh, jangan Bu, gak enak. Aku ini anak pembantu. Gak enak kalau terima-terima tamu sama majikanku. Oh, ya wis ndak apa-apa. Bu, aku ya bikinin teh toh, Bu. Sak tamunya aja. Lah ya mbok ya kosek to, Le. Wong ya tamune gek wae teko kok. Apa Pak Satrio nggak tahu semua ini, Mas? Pak Satrio itu kan usahanya banyak. Jadi nggak mungkin dia itu periksa serius satu-satu pabriknya. Oh iya Yud ya. Nah terus kita harus gimana Yud setelah itu? Ya gini aja. Sekarang kita kumpulkan aja dulu bukti-buktinya. Ya, nanti begitu ada kesempatan untuk ketemu Pak Satrio, langsung kita bicara. Tapi apa Pak Satrio akan percaya begitu saja, Mas? Sisi awas, ono yang racun. Jam makan udah selesai, masih nongkrong-nongkrong di sini. Bukan. Depan saya iya, di belakang nongkrong-nongkrong. Ini juga tua-tua bukan ngajar yang benar. Balik kerja. Apa lihat-lihat? Ayo kerja lagi. Duduk. Habisin dulu. Rezeki. Kamu kan udah saya skors. Ngapain di sini? Nyari dukungan kamu. Kalau ada yang ngajak ngomong itu dilihat. Memang enak di rumah. Makanya jangan lawan saya. Saya itu bisa lebih kejam daripada cuma men-skor kamu. Ngerti tidak? Hebat! Kerja. Asem!
Baru kali ini aku melihat data keuangan yang hancur. Hancur gimana sih, Eyang? Itu dikerjain pakai software terbaru. Software baru pun kalau pengisiannya tidak benar, dia tetap hancur. Kamu itu bisa kerja apa tidak sih, ha? Eyang kenapa, Eyang? Eyang, Pak! Eyang, Pak! Pak! Eyang kenapa? Eyang! Doro nggak apa-apa, Doro. Pak, cepet bawa ke rumah sakit, Pak! Nggak bisa ya, Mbak. Mas. Tolongin Eyang saya, Mas. Cepetan, Mas. Mas, cepetan, Mas. Ayo, cepetan. Mobilnya mogok ini. Ayo, Mas. Eyang. Pino, aduh. Ayo, Mas, buruan ya, Mas. Pegangin, Mas. Pegangin. Udah, tak naikkan, Mas. Ini motornya besok cepet loh, Mas. Gak usah ngebut-ngebut. Ayo, Mas, buruan deh. Mas, cepetan, Mas. Hati-hati. Bu, namanya kerja apa toh yang mau dikasih Doro Satrio buat gendis? Saya sih Mbak itu enggak tahu. Sepertinya Doro Satrio itu kepingin melihat hasil dari beliau memberi biaya kuliah kamu. Kalau masih soal administrasi dan keuangan sih gendis masih bisa, Mbok. Tapi kalau kerjaan yang lain piye tuh? Ya apapun pekerjaannya, kamu itu harus bisa menunjukkan tanggung jawab dan kemampuan kamu. Itu tandanya kita berterima kasih. Jangan ngenyek dan jangan ngelawan Doro Satrio, ya? Iya, Mbok. Hei, Mbok. Tadi katanya Doro Satrio pingsan toh, Mbok, di jalanan. Iya. Memang semakin hari kesehatan Doro Satrio itu semakin tidak jelas. Gampang sekali pingsan, Dok. Memangnya anak-anaknya kemana toh, Mbok? Wah, masalah itu sih Mbok juga kurang jelas. Kapan itu Doro Satrio juga pernah cerita kalau putrinya itu pergi dari rumah karena tidak disetujui menikah dengan seorang seniman. Sampai sekarang belum kembali, Mbok. Ya belum. Kalau Non Jenny itu sebetulnya kan cuman keponakannya saja. Itu pun anak dari adik angkatnya Doro Satrio. Yang sebetulnya sih nggak ada hubungan keluarga sama sekali sama Doro Satrio. Oh alah, ngono toh. Kasihan juga sih Doro Satrio itu ya, Mbok. Iya. Waduh, jamnya Doro Satrio makan. Tapi si Mbok belum mandi ya, piye ini? Ya wong si Mbok sibuk sama baju itu terus. Udah, kamu aja yang nyiapkan makan siangnya ya. Hah? Mbok, tidak salah, Mbok. Ayo, enggak salah toh. Sana, kamu aja. Udah disiapkan, Mbok, di dapur kok tadi. Kamu tuh tinggal ngantarkan ke kamarnya saja. Kalau salah piye? Walah, kok malah nanya terus. Ya sana. Cepet toh. Kok. Ada apa? Anu Doro, makanannya sudah siap. Makanan apa? Anu, ada sayuran, Doro. Saya di rumah sendiri kok seperti di tahanan. Loh, kok Doro ngomongnya begitu? Kamu melihat sendiri toh? Makanan yang diberikan kepada saya selalu begitu saja, membosankan. Waduh, aku ndak tahu, Doro. Tadi cuma disuruh si Mbok nyiapin aja. Sekali-kali saya kepingin lagi makan di pinggir jalan. Doro serius? Apa mukaku kurang serius? Ini serius.
Nyaman, Doro. Berarti kamu memang jenius, Dok. Nanti Simbo bingung nyariin aku. Terus kita sekarang mau kemana, Doro? Saya mau jalan-jalan, terus makan sate langsung dari gerobaknya. Ya wes, ayo Doro. Ayo. Ternyata Bu, Pak Satrio itu orangnya baik banget loh Bu. Beneran. Dan orangnya itu enak Bu kalau diajak ngobrol. Napa toh Bu? Enggak apa-apa kok, Le. Terus gimana kondisi kesehatan bos besar kamu itu sekarang? Tadi sih waktu saya tinggal Bu, udah enakan Bu, udah mulai seger. Sama tadi tuh saya juga dikenalin Bu. Saya nggak tahu itu anaknya atau ya udahlah ya, namanya Jenny Bu. Nah Jenny itu kalau di pabrik terkenal Bu, ditakuti. Anaknya? Wah saya nggak tahu pasti ya Bu. Yang jelas semenjak Jenny itu dikasih kepercayaan buat nanganin pabrik. Wih Bu, tiap hari itu ada aja masalah Bu. Masalah itu banyak Bu. Kalau menurut saya nggak bisa kerja. Nggak boleh kamu ngomong seperti itu, Le. Sing penting kamu itu kerja sing bener. Nggak usah pedulikan orang lain, ya? Ya Bu. Nambah lagi boleh tuh nih? Wah, katanya Doro ini kangen sekali ya dengan sate ini. Ya jelas toh. Kan saya sudah lama sekali tidak pernah keluar melihat suasana seperti ini. Pak, 10 lagi ya. Aku kira Doro itu senang-senang aja loh. Tinggal di rumah yang besar. Mau minta apa aja tinggal beli. Gak usah pakai mikir segala. Bahagia. Bahagia itu tidak bisa diukur oleh materi. Dulu waktu saya masih muda, saya berjuang keras sekali siang dan malam untuk mendapatkan uang. Supaya apa? Supaya saya bisa bahagia. Tapi ternyata salah. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Disinilah saya, sehingga saya melupakan anak dan anak saya sendiri. Anak Doro yang mana? Dia pergi dari rumah. Saya pikir dia tidak akan bahagia nikah dengan seorang seniman. Tapi pandangan saya gini, saya tidak melihat hatinya, keinginannya. Saya hanya memikirkan pandangan-pandangan saya sendiri. 25 tahun yang lalu, dia pergi meninggalkan saya. Sampai sekarang, saya tidak tahu kabar beritanya. Entah. Dia rindu dengan saya apa tidak. Tapi saat-saat akhir ini, saya kepingin bertemu dengannya. Mungkin saya sudah punya cucu. Cucu seumur-umur. Dulu, dia yang selalu saya ajak datang kemari makan bersama dengan saya. Tapi setelah dia pergi, saya tidak mau lagi makan di sini. Ya, mudah-mudahan Doro bisa menemukan anak Doro ya. Supaya Doro bisa kembali bahagia. Ya, mudah-mudahan.
Mbak? Mbak juga nggak nemu ya, Non? Nggak ada ya, Mbak. Depan nggak ada. Belakang nggak ada. Apalagi samping, Mbak. Makan malamnya juga masih lengkap kok, Mbak. Gendis juga nggak ada, Non. Eyang pasti cari makan di luar. Non? Dan anak Mbok yang nggak tahu diri itu pasti yang ngebantuin Eyang keluar dari rumah ini. Pak, ayo cepet kita cari. Siap, Mbak. Walanduk, kok ya kamu tuh berani-beraninya toh? Besok kamu siap toh? Njen, Doro. Banyak kejanggalan-kejanggalan di pabrik yang harus kamu urus. Kejanggalan apa, Ton, Doro? Besok kamu lihat berkas-berkasnya. Ini pekerjaan berat. Siap toh kamu? Njen, Doro. Kamu tuh dari mana saja? Kamu disuruh ke sini itu untuk menyenangkan Doro Satrio, bukan malah nyusahin. Saya nyusahin Doro Satrio itu sopo, Mbok? Lawang buktinya Doro itu seneng banget kok. Aku ajak makan di pinggir jalan. Ya tapi... Mbok, Doro Satrio itu butuh rekreasi. Doro itu juga butuh teman untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan sekarang. Ya tapi kamu kan... Kenapa, Mbok? Karena Gendis masih baru di sini, gitu. Mbok, aku itu kesian loh ngeliat Doro Satrio. Dia itu hatinya sangat tidak bahagia. Apa Gendis salah kalau cuma sekedar nemenin Doro untuk membuat hatinya gembira? Mana Gendis gak tahu diri tuh? Saya yang Mbak maksud? Iya, kamu. Atas perintah siapa kamu ngajakin Eyang keluar, ha? Doro sendiri yang minta, Mbak. Kalau terjadi apa-apa sama Eyang, kamu mau tanggung jawab? Kamu tahu, apa yang Eyang makan semuanya harus diatur. Gak bisa sembarangan. Kalau Eyang sakit, kamu mampu bayar biaya rumah sakitnya, ha? Maaf, Non Jenny. Anak saya tidak mengerti. Mbok, bilangin sama anak Mbok ini ya, jangan bikin Eyang sakitnya semakin parah. Ngerti? Monggo, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Saya bantu. Nah, berkas-berkas sudah ada di meja. Tunjukkan kalau kamu sarjana akuntansi yang hebat. Jen, Doro. Kamu itu loh. Oh, itu yang namanya Gendis toh? Iya. Oh. Ayo, ayo, ayo. Ini ruangan kerja kamu. Kerja yang bener ya. Selamat bekerja.
banyak temen deh. Duh, mulai dari mana ini? Ya benar kerjanya. Ya, Pak. Halo. Pasti mbaknya ini belum kenal sama saya. Semua pegawai di sini, Mbak, pada kenal sama saya. Terus sampai ada loh, Mbak, yang mau nraktir makan cuma gara-gara mau kenal sama saya. Mbaknya nggak mau kenal sama saya. Siapa ya? Nah, kenalkan. Nama saya Pak Gandung. Saya petinggi pabrik ini. Oh, ini toh yang namanya Pak Gandung. Oh iya? Ah, bentar. Hei! Kenal sama saya? Iya. Dah, pergi sana. Nggak penting. Nah, mbaknya lihat tuh. Semua pada kenal sama saya. Oh iya, pastinya. Aku aja baru sehari kerja sini. Wah, nama bapak udah saya ingat. Banyak berkas-berkas berantakan loh. Yang isinya itu dibuat oleh Pak Gandung itu namanya. Mbak, apanya berantakan? Mbaknya aja kali yang nggak arti. Pegawai baru aja berani ngenyek atasan. Ini nggak benar ini. Lah memang kalau salah nggak boleh dikritik. Wah, atasan macam apa itu? Nanti kalau atapnya pabrik dicoret-coret, baru kelabakan. Mbak, saya ini petinggi pabrik di sini. Kamu itu bawahan. Mau saya pecat? Mas Yudo? Ada apa, Dis? Apa? Kamu udah tahu belum kalau mau makan siang di sini di mana? Belum, Mas. Nah, belum tahu kan? Ayo, tak temenin. Kita makan siang. Aku yang traktir. Yuk. Rupanya udah ada komplotan baru di sini. Sep. Mas, kok nggak bilang-bilang sih kalau kerja di sini? Buat apa juga bilang? Lah kan kalau bilang aku jadi nggak canggung lagi, Mas. Gak ada temennya aku kenal kerja di sini. Kamu itu apanya Pak Satrio? Pak Satrio itu majikanku, Mas. Aku tuh hanya menikmati biaya kuliah dari Ndoro Satrio. Karena ibuku kan kerja di rumahnya. Ya, ini sebagai balas budi terima kasihku aja. Dia menerima pekerjaan yang dikasih Ndoro untuk kerja di sini. Hei, Mas. Kalau Pak Gandung tuh sopo toh yo? Oh, alah. Pak Gandung kui dulunya itu ya karyawan kayak kita-kita gini nih. Walah. Ngerti keuangan, Mas, dia, Mas. Waduh. Piye yo? Dulu itu aku satu sekolahan sama dia. Kerjanya itu kalau nggak bolos tidur, bolos tidur, gitu terus. Ya nasibnya aja yang bagus, makanya dia di sini dapat posisi. Kok bisa, Mas? Loh, piye no iki? Zaman sekarang itu udah nggak penting yang namanya kualitas diri sama kualitas otak. Yang penting itu jago politik dan tahu gimana caranya memaksimalkan lidah. Beres. Langsung karirnya dia melejit. Walah, pantesan aja. Pantes nopo toh? Enggak, Mas. Aku ini baru kali ini lihat keuangan pabrik itu kok aneh ya, Mas, laporannya. Terus yang menyetujui semuanya itu Pak Gandung dan Mbak Jenny. Sudah saya duga. Duga apa toh, Mas? Wis, apa-apa, mengko wae. Nanti aja kita bicaranya, ya. Makan dulu aja. Pak, gimana kalpnya? Udah rusak, Mbak, mesti diganti lagi. Rusak lagi? Kan baru diganti. Kan udah lama, Mbak, udah 6 tahun. Udah lama?
Baru juga diganti. Mohon maaf. Pari, awas bentar ya. Iya, Bu. Apaan sih? Ada yang gawat. Apa yang gawat? Diare kamu kumat, ha? Bukan itu. Terus apa yang gawat, ha? Ini soal masa depan kita. Masa depan kita? Kenapa sih? Kamu tahu enggak? Ternyata si Gendis dan Yudo itu, mereka semuanya berkomplot. Yudo? Yudo yang suka protes itu? Shh. Terus rencana kamu apa? Kita harus mempercepat rencana kita. Oh, apa aku suruh Eyang buat cepet-cepet tanda tanganin surat ahli waris gitu? Loh iya pasti toh. Kalau enggak, semuanya bakal direbut sama Gendis dan Yudo itu. Siapa tahu aja tuh, Gendis sama Yudo punya rencana sama kayak kita. Ini kan gawat. Oke. Aku bakal suruh Eyang buat cepet-cepet tanda tanganin surat itu. Berarti habis itu kita langsung nikah toh? Iya sayang, habis itu kita nikah. Kalau perlu kita sewa gedung DPR buat resepsi pernikahan kita. Memangnya boleh? Ya siapa tahu aja boleh, orang sidang aja nggak pernah ada yang datang. Mending kan disewain buat resepsi kita ya kan? Iya. Ya udah aku kerja dulu ya. Ya wis, aku sana dulu. Hati-hati Yung. Hai, butuh tumpangan nggak? Mulai berani nih rupanya. Loh, masa nggak berani? Emang kamu masih suka jambak menendang-nendang? Yo masih, apalagi kalau ada yang mulai kurang ajar. Ya ampun, emangnya aku kelihatan kurang ajar ya? Udah, mau atau enggak? Ayo deh, sekalian aku anterin pulang. Ntar mampir dulu ke rumahku. Ngapain mampir ke rumahmu? Ibuku hari ini masak enak. Kamu harus coba. Mau enggak? Bener. Yo. Ayo. Kamu mau nyetir? Kok iso? Udah, ayo. Hati yo. Itu kenceng. Nih, pegangan ya. Lu kan mogok. Hanya kamulah yang benar-benar pernah menyentuh hatiku. Yalah, kota Magelang tuh emang seharian begini toh Mas ya? Iya, enak toh? Mau kayak gimana lagi wis enak. Enak Mas, adem, sejuk lagi udaranya. Soalnya kita kan naik motor, jadi sejuk. Kalau kamu naik mobil, sejuknya ya sejuk AC, beda. Kamu, aku sayang kamu. Kamu, cuma kamu. Kamu, aku sayang kamu. Gendis sudah pulang. Belum Yang. Kenapa kamu duduk di situ? Ada yang pengen Jenny omongin sama Eyang. Apa? Jadi gini Yang, pabrik kita kan kemajuannya semakin hari semakin pesat. Dan ada beberapa hal yang butuh pantauan langsung dari Eyang. Tapi Eyang kan seringkali nggak bisa karena kondisi Eyang yang nggak stabil. Kamu itu ngomong apa? Ngomong apa? Jenny punya ide bagus Yang. Apa itu? Gimana kalau Eyang limpahin semua aset pabrik kita ke Jenny Yang? Ini semua untuk memperlancar proses Yang. Kamu? Apa yang tidak salah dengar? Hah? Kamu doakan ya yang cepat mati. Begitu.
Eyang ini masih sehat. Eyang ini masih kuat untuk mengurusi semua pabrik-pabrik Eyang. Jangan kamu pikir kalau kamu sendiri di sini terus kamu dapat warisan dari Eyang. Eyang itu tahu apa yang kamu lakukan dengan uang yang Eyang berikan kepadamu. Kamu cuma bisanya menghambur-hamburkan uang. Yang, tapi ini semua buat kebaikan Eyang juga, Eyang. Akan tiba waktunya nanti. Siapa yang akan mendapatkan warisan dari Eyang? Pergi! Pergi kataku! Tunjukannya, Ndoro. Apa begini rasanya menjadi tua, Mbok? Maksudnya, Ndoro? Maaf. Banyak cerita lama yang perlu dituntaskan. Entah mengapa tiba-tiba saya kangen dengan anak saya. Saya yakin Putri Ndoro juga sangat kangen sama Ndoro. Saya ingin mewariskan semuanya untuk anak saya. Saya menyesal menunda kebahagiaan anak saya. Inje, saya mengerti. Jadi tambah rame rumah ini sekarang ya. Iya no Bu, biasanya itu kita kalau makan berdua. Sekarang udah ada ini loh, neng gendis loh. Gimana kalau Deno iki maem nang kene wae terus mendak dino? Waduh Bu, nanti akunya yang keenakan. Udah makan gratis, enak lagi. Bisa nambah berat badanku ini kalau begini terus. Terus, piye penemuanmu di pabrik itu? Walah, ndak beres Mas. Banyak kecurangan di dalamnya. Dan diam-diam pabrik kita itu merugi. Tapi bukan karena penjualan produk atau sebab lainnya. Melainkan karena tikus-tikus yang menggerogoti Mas di dalamnya. Kasihan Pak Satrio. Bu, nopo toh? Ndak apa-apa kok, Le. Apa ndak ada yang bisa kita lakukan ya buat nolong Pak Satrio itu? Nolong Pak Satrio? Sebenarnya tuh ya, lebih ke nolong kita sendiri dan juga ribuan karyawan yang lain. Coba kamu bayangin, kalau misalkan pabrik itu bangkrut hanya karena gara-gara salah urus. Gimana nasib ribuan karyawan lainnya? Mau kerja apa? Lah terus, anak sama istrinya itu mau dikasih makan apa coba? Lah ngesake toh? Oh, ternyata komplotan ini memang merencana sesuatu. Ini harus dilokalisir, biar tidak jadi virus. Mbok ya jangan gegabah tole, Nduk. Orang yang punya niat nggak baik itu biasanya menghalalkan segala cara. Dan mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Mbok ya dipikir baik-baik. Halo sayang, piye? Tak berhasil? Iya. Kita segera bertemu. Aku juga sudah menemukan tempat di mana komplotan ini berkumpul. Iya. Yo. Kenapa kamu begitu memikirkan teman-teman kamu? Kenapa ya? Ya kalau menurut aku sih karena kita sama-sama berangkat dari kepentingan yang sama. Kepentingan untuk sama-sama mencari penghidupan yang layak sesuai dengan hak yang kita peroleh dari semua kewajiban yang udah kita penuhi. Ya toh?
Sampai kamu rela mengorbankan karir kamu. Karir? Lebih penting mana coba antara karir dan hidup yang mulia? Kalau menurut aku ya lebih milih hidup yang mulia. Iya, bener. Seperti ibumu itu loh. Beliau itu sudah puluhan tahun kerja, tapi tidak demi karir. Ya, ibumu itu memang tidak kaya. Tapi alhamdulillah, beliau itu sudah berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Lewat kamu. Lewat aku? Iya, lewat kamu. Ibumu sudah berhasil membesarkan anak perempuan yang pintar dan berani. Ditambah lagi, anaknya cantik. Mulai nih, gak beres. Kok ndak beres? Nah terus aku harus gimana coba? Mau aku ngomongnya bohong? Bilang kamu ndak cantik? Tapi ibu kamu juga sudah berhasil loh mendidik kamu. Sopan, baik, gak mata duitan dan gak egois. Kamu gak ada kepikiran untuk nikah. Emangnya aku mau nikah sama siapa? Sama kamu? Kamu udah berani nerima pukulan dan tendangan dari aku. Tapi kan aku masih punya banyak waktu untuk belajar cara nangkis. Coba. Ini. Kurang gimana lagi maksud kamu? Aku udah berani ngomong langsung sama Eyang. Tapi apa? Aku dimarahin abis-abisan. Kamu sih anak, tinggal ini itu. Suruh aku gini, suruh aku gitu. Tapi Eyang tuh orangnya masih susah buat kita setir. Sepertinya kita itu memang tidak bisa cara lain lagi. Selain menyingkirkan Gedis. Karena sepertinya dia itu sudah mencium rencana kita. Terus, kalau nggak kita singkirin? Ya seperti apa yang kamu khawatirkan. Eyang akan mengetahui apa yang kita akan lakukan. Dan menggagalkan rencana dan impian kita menjadi orang kaya. Oke. Terus, apa rencana kamu sekarang? Hari ini kamu kelihatan gembira sekali. Apa pekerjaanmu semuanya lancar kok? Iya, Mbok. Alhamdulillah semuanya lancar. Tapi, Mbok, kayaknya kok pabrik ini tuh aneh ya, Mbok. Aneh bagaimana? Banyak kecurangan gitu di dalamnya. Oh, Andara Satrio sudah tahu kok. Loh, Mbok udah tahu toh? Lah iya, tadi sore itu Mbok dengar Ndoro Satrio itu marah-marah sama Non Jenny. Nah, Non Jenny itu minta semua harta bendanya Ndoro Satrio itu diatasnamakan Non Jenny toh. Walah, nekat temen toh, Mbok. Ya namanya kepala sudah kerasukan setan, Dok. Ya tapi Ndoro Satrio ndak mau. Wong Ndoro Satrio itu masih menunggu anaknya kembali. Lah, memangnya bisa Mbok kembali? Lah wong udah puluhan tahun gitu kok. Ah, ya bisa. Cinta itu tidak mengenal jarak dan waktu. Apalagi ini itu cinta bapak terhadap anaknya. Pasti terus ada dan abadi. Oh gitu toh, Mbok. Mbok, aku mau kenali Yudo kok sih, Mbok. Boleh ndak? Yudo sopo? Itu loh, Yudo yang waktu itu ibunya kecopetan. Wah, ternyata dia kerja juga, Mbok, di pabrik. Anaknya baik tenan loh, Mbok. Walah Cahayu, jebulannya kowe iki wis gede tenan toh. Ini semua pasti ada keterlibatan orang dalam, Yang. Maaf, Ndoro, saya tidak bisa jaga rumah dengan baik. Ada apa ini, Ndoro? Ndoro? Sejumlah perhiasan keluarga hilang. Surat-surat berharga juga banyak yang hilang. Loh, kok bisa? Pencurinya masuk menjelang subuh saat satpam sedang tidur pulas. Jam segitu kan yang udah kebangun cuma pembantu. Dan pasti dibantuin sama anaknya.
Yeni, Kenapa ya? Ini kebenaran kan? Mereka cuma dapat hasil sedikit dari pekerjaan mereka. Apa nggak mungkin kalau mereka yang ngelakuin ini semua? Mbak Jenny nuduh saya dan mbok saya. Emangnya kamu bisa ngebuktiin kalau bukan kamu yang lakuin ini semua, hah? Doro, saya berani Doro dibawa ke kantor polisi kalau memang saya benar melakukannya. Doro silakan cek ke pavilion kami. Iya, Doro. Doro, cuma ini yang saya temukan, Doro. Eyang lihat sendiri kan? Mereka udah kebukti ngelakuin semuanya. Tapi Doro, Udah mbak, disimpan di mana yang lain? Doro saya. Mendingan mbok sekarang jujur aja daripada polisi yang nanya sama mbok. Doro, saya. Apa aja yang hilang? Yang hilang sih banyak, tapi yang ketemu cuma itu. Pasti sudah disimpan di rumah komplotannya ini. komplotannya. Doro, saya dan mbok saya tidak bersalah, Doro. Saya berani mempertanggungjawabkan semuanya. Saya berani, Doro. Alah, udah nggak usah banyak omong. Pak, siapin mobil cepet. Kita ke rumah komplotan ibu sama anak ini. Siapa? Udah dikasih hati kok nikam dari belakang. Dasar nggak tahu terima kasih. Doro nggak percaya kan atas semua ini? Kebenaran akan bicara dengan bahasanya sendiri. Tapi Doro, kita ikuti saja arah mobil Jenny itu kemana. Enggak boleh. Ini namanya pencemaran nama baik. Ngerti kamu? Biar dia masuk buat cari barang-barang kita. Yuk. Bisa lapor polisi saya. Apa? Yang namanya maling itu sewaktu-waktu masih ketangkep. Minggir kamu. Kamu yang minggir. Kurang ajar kamu. Apa? Berani. Pergi sana. Ayo sini. Coba ayo. Apa kamu? Berhenti! Aku sudah tahu semuanya. Tidak mungkin kalau Gendes dan Mas itu pencurinya. Tapi Eyang, semua buktinya ada. Nah, disinilah letaknya antara keberanian dan pengecut. Gendes berani, dia melaporkan kepada polisi, membuktikan salah atau tidak. Sementara kalian berdua ngotot ingin menggeledah rumah ini. Ini kan tidak benar. Nah, disinilah letak kebenaran. Maksud Eyang? Ini sudah kamu atur berdua dengan gandung geblek itu kan? Iya kan? Semua kamu lakukan untuk menutupi penggelapan-penggelapanmu selama kamu di pabrik. Gendes telah memberikan data-datanya kepadaku semuanya. Kalian adalah ular berkepala dua yang siap untuk mematuk mangsa-mangsanya. Soal warisan, saya yang menentukan. Mulai sekarang, kamu pergi dari rumah. Ayo, Gendes pulang. Ano apa to iki? Ano apa kok ribut-ribut le? Lebu. Mendi.
Allah. Ya Allah, terima kasih telah menemukan anak saya yang selama 25 tahun tidak bertemu. Allah. Ya mau minta maaf ya Allah. Mana titik punduk? Le. Kamu, Le. Kamu. Pak Satrio, eyangku, Bu. Iya, Le. Kamu, Le. Eyang sudah mengira waktu kamu mengantarkan Eyang ke rumah sakit, tatapan matamu seperti mendiang Eyang putrimu, kan? Bagus, tutuku. Mari kita berkumpul bersama lagi, Alia. Jangan tinggalkan Eyang lagi. Ya, sebaiknya cepet saja, Tole. Semoga yang lebih cepat, lebih baik yang. Pinter kowe. Kayak sama si Udo ini loh paling bisa. Semoga cerita lama ini cepat terkubur, berganti cerita baru yang indah, yang damai, dan seterusnya. Amin. Sekarang Simba mau makan sate. Kolesterolnya. Jangan. Dari semuanya yang pernah mengisi di hatiku, dari semuanya yang pernah menjadi pacarku, hanya kamulah yang benar-benar pernah menyentuh hatiku. Hanya kamulah yang sungguh-sungguh sangat sayang padaku. Kamu telah berikan setulus isi hatimu, akhirnya ku dapatkan oh hatimu. Kamu, cuma kamu. Kamu, aku sayang kamu. Kamu.